Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat memenuhi tugas final mata kuliah statistik yang berjudul Uji Hipotesis Sampel Besar dan Sampel Kecil. Baiklah, langsung saja saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya dan saya sendiri sebagai moderator, Nurul Ikhwanirwan, dan teman-teman saya yang akan memaparkan materi. Pemateri pertama Putri Afika Nur, dan pemateri kedua Nurlina, dan pemateri ketiga Mar Amudia, dan pemateri terakhir Rizal. Baiklah, langsung saja saya akan persilahkan kepada teman-teman saya untuk memaparkan materinya. Pengujian hipotesa 1, teori pendugaan statistik definisi. Yang pertama, hipotesa adalah suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksud untuk pengujian dan berguna untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, pengujian hipotesa adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesa merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesa tersebut tidak wajar dan oleh karenanya itu harus ditolak. Atau pengujian satu arah. Ujilah pada rata-rata populasi. Misalnya hipotesa adalah rata-rata hasil investasi kecil dari 13,17%, maka perumusan hipotesa menjadi hipotesis 0, yaitu mu kurang dari sama dengan 13,17%, dan hipotesis alternatifnya yaitu mu lebih besar dari 13,17%. Tanda kurang dari pada H hipotetis 0 menunjukkan daerah penerimaan hipotetis 0, sedangkan tanda lebih besar pada hipotesis 1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ekor kanan. Prosedur pengujian hipotesa. Langkah 1, merumuskan hipotesa 0 atau H0 dan hipotesa alternatif atau H1. Langkah 2, menentukan taraf nyata probabilitas menolak hipotesa. Langkah 3, menentukan uji statistik, alat uji statistik, uji Z, T, F, X2, dan lain-lain. Langkah 4, menentukan daerah keputusan, daerah di mana hipotesa 0 diterima atau ditolak. Langkah 5, mengambil keputusan tidak menolak H0, dan menerima H1. Signifikansi satu arah dan dua arah. Pengujian satu arah adalah daerah penolakan H0 hanya satu, yaitu terletak di ekor sebelah kanan saja atau ekor sebelah kiri saja. Karena hanya satu daerah penolakan, berarti luas daerah penolakan tersebut sebesar taraf nyata, yaitu alfa. Untuk nilai kritisnya biasa ditulis dengan Z alfa. Sedangkan pengujian dua arah adalah daerah penolakan H0 ada dua daerah, yaitu terletak di ekor sebelah kanan dan kiri. Karena mempunyai dua daerah, maka masing-masing daerah mempunyai luas 1/2 dari taraf nyata yang dilambangkan dengan 1/2 alfa, dan nilai kritisnya biasa dilambangkan. Contoh pengujian satu arah. Ujilah beda selisih dua rata-rata populasi. Misalkan hipotesanya atau hipotesisnya yaitu selisih dua rata-rata populasi lebih besar sama dengan 0, di mana hipotesis 0 atau H0 merupakan mu PA kurang mu PL lebih besar atau sama dengan 0, dan hipotesis alternatifnya atau H1 merupakan mu PA kurang mu PL lebih kecil daripada 0. Untuk tanda pada HO atau hipotesis 0 menunjukkan daerah penerimaan H0 atau hipotesis 0, sedang tanda lebih kecil pada hipotesis alternatif atau H1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ekor kiri, seperti yang terlihat pada gambar. Selanjutnya, contoh pengujian dua arah. Yang pertama, ujilah nilai rata-rata sama dengan 13,17%. Maka hipotesanya atau hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut. H0 atau hipotesis 0 merupakan mu sama dengan 13,17%. Hipotesis alternatifnya atau H1 merupakan mu tidak sama dengan 13,17%. Yang kedua, ujilah nilai koefisien untuk B sama dengan 0, maka hipotesanya atau hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut. Hipotesis 0
merupakan B sama dengan 0. Hipotesis 1 atau hipotesis alternatif merupakan B tidak sama dengan 0. Selanjutnya, yaitu menguji hipotesa atau hipotesis rata-rata dan proporsi sampel. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, proses pengujian hipotesa, di mana proses pengujian hipotesa itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, merumuskan hipotesa. Yang kedua, menentukan taraf nyata. Yang ketiga, menentukan uji statistik. Yang keempat, menentukan daerah keputusan. Yang kelima, mengambil keputusan. Bagian kedua dari 3 hal yang perlu diperhatikan yaitu yang diuji adalah rata-rata populasi dan proporsi dari populasi. Yang ketiga, sampel besar, sampel yang berukuran 30. Diharapkan mendekati distribusi normal sehingga dapat digunakan nilai dan uji set. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis satu rata-rata menggunakan sampel besar di mana N lebih besar daripada 30. Untuk pengujian hipotesis satu rata-rata dengan sampel besar N lebih besar daripada 30, uji statistiknya menggunakan distribusi set. Pengujian hipotesisnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu formulasi hipotesis. 1. Hipotesis 0 atau H0 merupakan mu sama dengan mu 0. Hipotesis alternatif atau H1 merupakan mu lebih besar mu 0. Yang kedua, H0 merupakan mu sama dengan mu 0. H1 merupakan mu lebih kecil mu 0. Yang ketiga, hipotesis 0 atau H0 merupakan mu sama dengan mu 0. H1 merupakan mu tidak sama dengan mu 0. Yang kedua, penentuan nilai A taraf nyata dan nilai Z tabel atau Z alpha, menentukan nilai alpha sesuai soal, kemudian nilai Z alpha atau Z alpha per 2 ditentukan dari tabel. Yang ketiga, kriteria pengujian. Untuk H0 atau hipotesis 0 merupakan mu sama dengan mu 0 dan H1 merupakan mu lebih besar daripada mu 0. H0 atau hipotesis 0 diterima jika set 0 lebih kecil atau sama dengan set alpha. H0 atau hipotesis 0 ditolak jika set 0 lebih besar daripada Z alpha. Baik, berikut adalah uraian dari formulasi hipotesis. Jadi kesimpulannya tentang penerimaan atau penolakan. Jadi jika H0 ditolak maka H1 diterima. Jika H1 ditolak maka H0 diterima. Pun contoh soal yaitu suatu pabrik susu melakukan pengecekan terhadap produk satu kaleng susu atau satu susu apakah setara 400 gram atau sudah lebih kecil dari itu. Dari data sebenarnya diketahui bahwa simpangan baku bersih per kaleng sama dengan 125 gram dari sampai 50 kaleng yang diteliti. Diperoleh rata-rata berat bersih 375 gram. Dapatkah diterima bahwa berat bersih rata-rata yang dipasarkan 400 gram? Berikut penyelesaian dari contoh soal yang saya bacakan tadi. Uji statistik. Simpangan baku populasi kui tidak diketahui. Bisa dilihat contohnya sebelah kanan. Dan simpangan baku populasi kui diketahui. 5. Menyimpulkan tentang penerimaan atau penolakan HO sesuai dengan kriteria pengujiannya. Kesimpulan A. Jika HO diterima, maka H1 ditolak. B. Jika HO ditolak,
maka H1 diterima. Contoh soal. Sebuah sampel terdiri atas 15 kaleng susu, memiliki isi berat kotor seperti yang diberikan berikut ini. Isi berat kotor dalam kilogram per kaleng 1,21, 1,24, 1,19, 1,21, 1,22, 1,18, 1,23, 1,24, 1,19, 1,20, 1,21, 1,23, 1,21, 1,19, dan 1,18. Jika diketahui taraf nyata 1%, dapatkah kita meyakini bahwa populasi cat dalam kaleng rata-rata memiliki berat kotor 1,2 kg per kaleng? Kesimpulan, maka HO diterima. Jadi populasi susu dalam kaleng rata-rata berat kotor 1,2 kg per kaleng. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari kelompok saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak sampai di sini saja. Di sini saya akan menyarankan buat adik-adik yang sudah tamat bangku SMA dan pusing mau lanjut perguruan tinggi di mana, saya akan menyarankan untuk masuk perguruan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Sekarang sudah bukan zamannya putus kuliah karena kekurangan biaya, karena di kampus Unismu ada banyak beasiswa berprestasi, beasiswa tidak mampu, dan beasiswa lainnya, terlebih khusus di Fakultas Ekonomi, jurusan manajemen. Dan di samping itu, Fakultas Ekonomi, jurusan manajemen mempunyai fasilitas yang terjamin dan gedung-gedung terbaik, terkhusus di jurusan manajemen. Jadi saya menyarankan untuk masuk di Universitas Muhammadiyah Makassar. Jangan bimbang lagi, ayo segera daftarkan diri Anda di Universitas Muhammadiyah Makassar. Linknya ada di bawah ya. Saya akan memberikan motivasi untuk adik-adik. Untuk adik-adik yang sudah tamat di bangku SMA, semangat. Untuk kalian yang ingin melanjutkan perguruan tinggi, semoga sukses ya.